Tahukah Anda bahwa banyak pria berusia 60 tahun ke atas justru merusak kesehatan prostat, menurunkan vitalitas seksual, dan mengganggu keseimbangan hormon mereka tanpa disadari hanya karena kebiasaan masturbasi yang salah? Sesuatu yang seharusnya menjadi tindakan penyembuhan yang mendalam, seringkali malah menjadi penyebab frustrasi dan disfungsi seksual. Hari ini, kita akan membahas topik yang hanya dijelaskan secara jelas oleh sangat sedikit dokter, yaitu cara melakukan masturbasi yang benar-benar sehat setelah usia 60 tahun. Kebanyakan pria percaya bahwa masturbasi hanyalah tindakan naluriah dan tidak memerlukan kontrol atau perhatian medis, persis seperti yang mereka pelajari saat remaja. Namun faktanya, tubuh di usia 60 tahun tidak sama dengan saat Anda berusia 30 tahun. Cara Anda menyentuh tubuh sendiri mungkin justru mempercepat masalah prostat, menurunkan kekuatan ereksi, dan bahkan mengganggu kadar hormon Anda. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 5 strategi medis paling penting yang akan mengubah masturbasi menjadi alat terapi yang ampuh untuk kesehatan seksual, vitalitas, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dan di bagian akhir, saya akan membagikan saran psikologis paling membebaskan yang telah ingin didengar oleh ribuan pria selama puluhan tahun, namun tidak ada yang berani mengatakannya. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena ini dapat mengubah hubungan Anda dengan tubuh Anda selamanya. Mari kita mulai dengan bagian yang mungkin Anda lakukan tanpa berpikir, namun sebenarnya sangat membatasi pengalaman dan kesehatan Anda. Banyak pria lanjut usia melakukan masturbasi, persis seperti yang mereka lakukan di masa remaja, yaitu dengan sangat cepat, terburu-buru, dan mekanis. Seolah-olah itu adalah tugas yang harus diselesaikan dalam 5 menit agar bisa melepaskan ketegangan dan melanjutkan rutinitas. Namun, sahabat sekalian, ini sangat penting. Cara terburu-buru yang Anda pelajari puluhan tahun lalu tidak lagi berfungsi untuk tubuh Anda saat ini. Tidak hanya itu, hal itu bahkan bisa merugikan Anda dengan cara yang tidak Anda bayangkan. Ketika Anda terburu-buru tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk bersiap dan bagi darah untuk mengalir dengan benar ke organ intim, beberapa masalah terjadi secara bersamaan. Pertama, kulit yang sensitif tidak mendapatkan cukup waktu dan pelumasan alami untuk beradaptasi dengan gesekan, yang menyebabkan iritasi pada area kepala penis. Kedua, karena Anda memaksakan ejakulasi saat seluruh sistem reproduksi belum sepenuhnya aktif, hal ini memicu peradangan prostat yang ringan namun terus-menerus. Ketiga, yang paling serius, tubuh Anda menjadi terbiasa dengan respons orgasme yang dangkal dan semakin lemah. Apa artinya ini secara tepat? Artinya, seiring berjalannya waktu, Anda akan membutuhkan rangsangan yang semakin kuat hanya untuk mendapatkan kesenangan yang lebih sedikit. Otak terbiasa dengan pelepasan dopamin yang cepat dan ujung saraf tidak sempat aktif sepenuhnya sehingga menjadi tumpul. Akhirnya kemampuan untuk merasakan kesenangan yang mendalam berkurang sedikit demi sedikit tanpa Anda sadari. Ini seperti menguras otot, bukan melatihnya dengan benar. Sekarang, dengarkan solusinya. Ini lebih sederhana dari yang Anda kira, tetapi membutuhkan perubahan kesadaran. Kuncinya terletak pada kelambatan yang disadari. Jika Anda memutuskan untuk melakukannya, alokasikan waktu setidaknya 15 hingga 20 menit setiap kali. Ini bukan membuang-buang waktu, melainkan investasi dalam kesehatan seksual dan kemampuan Anda untuk merasakan kesenangan. Mulailah menjelajahi tubuh Anda dengan rasa ingin tahu yang sungguh-sungguh, seolah-olah Anda sedang menemukan wilayah yang baru untuk pertama kalinya. Jika Anda mau, gunakan kedua tangan, variasikan tekanan, selang-selingkan antara gerakan lembut dan kuat, dan ubah ritmenya terus-menerus. Jangan hanya menyentuh organ intim, tetapi juga area lainnya. Belai paha bagian dalam, pijat lembut area testis, dan jelajahi area perineum di antara testis dan anus. Semua area ini penuh dengan ujung saraf yang terhubung langsung dengan sistem kesenangan Anda. Namun, mungkin telah Anda abaikan selama bertahun-tahun. Saat Anda melakukan ini, sensasinya akan jauh lebih dalam. Otak akan melepaskan lebih banyak dopamin dengan cara yang stabil, bukan lonjakan singkat yang tajam. Ujung-ujung saraf yang Anda kira sudah tumpul akan mulai aktif kembali. Dan yang terpenting, Anda akan melatih tubuh Anda untuk beradaptasi dengan respons seksual yang lebih lengkap, intens, dan tahan lama. Sahabat sekalian, tidak perlu terburu-buru. Anda tidak sedang berlomba dengan waktu. Bayangkan seperti ini. Ketika Anda menikmati secangkir kopi luwak yang mahal dan berkualitas tinggi, Anda tidak akan meminumnya sekaligus seperti air putih biasa, bukan?
Anda akan menyesapnya perlahan, merasakan setiap nuansanya, membiarkan rasanya menyebar di mulut, dan menghargai dedikasi di balik setiap tetesnya. Tubuh Anda layak mendapatkan rasa hormat dan perhatian yang sama. Masturbasi yang lambat dan disadari tidak hanya melipat gandakan kesenangan seketika, tetapi juga melatih seluruh sistem saraf Anda dalam jangka panjang untuk memberikan respons yang lebih kaya, lebih dalam, dan lebih memuaskan. Jika Anda mengira ini hanya tentang teknik dan kesenangan, bersiaplah untuk menemukan fakta yang mungkin tidak pernah dikatakan oleh dokter jantung Anda. Apa yang akan Anda dengar sekarang akan menjadi motivasi yang lebih kuat daripada obat apapun yang diresepkan untuk Anda. Meskipun jarang dibicarakan secara terbuka, ada fakta yang didukung oleh bukti kuat dan jelas dari komunitas medis internasional. Masturbasi yang dilakukan secara teratur dan benar tidak hanya bermanfaat bagi prostat, tetapi juga merupakan latihan aerobik alami yang kuat yang secara aktif melindungi jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan secara signifikan menurunkan risiko penyakit jantung serius. Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat Anda menerima rangsangan seksual. Ketika gairah dimulai, detak jantung meningkat secara bertahap seperti saat melakukan olahraga ringan. Tekanan darah naik dengan cara yang sehat dan terkendali. Pernapasan menjadi lebih cepat, menyuplai lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terpenting, sirkulasi darah di kapiler-kapiler mikro, yang merupakan bagian pertama yang rusak saat terjadi masalah kardiovaskular, meningkat secara nyata. Namun, ada hal yang lebih mempesona yang terjadi pada tingkat molekuler. Dalam keadaan gairah seksual, terutama saat orgasme, tubuh melepaskan molekul dalam jumlah besar yang disebut oksida nitrat. Zat ini adalah dasar kesehatan pembuluh darah yang memerintahkan dinding pembuluh darah untuk rileks dan melebar, sehingga darah mengalir jauh lebih lancar. Ini adalah mekanisme yang persis sama dengan yang digunakan oleh beberapa obat tekanan darah. Namun tubuh Anda memproduksinya secara alami saat menerima rangsangan seksual. Selain oksida nitrat, endorfin dan oksitosin juga dilepaskan dalam jumlah besar. Ini adalah hormon kesejahteraan dan relaksasi yang mendalam. Mereka membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres kronis, secara drastis, dan membantu menurunkan tekanan darah secara alami dan berkelanjutan. Seolah-olah ada apotik di dalam tubuh Anda sendiri yang memproduksi senyawa yang tepat untuk menjaga sistem kardiovaskular tetap sehat. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis internasional terkemuka, ditemukan fakta yang mengejutkan. Pria yang mempertahankan aktivitas seksual secara rutin, termasuk masturbasi, memiliki risiko terkena penyakit kardiovaskular serius hingga 45% lebih rendah dibandingkan pria yang jarang atau tidak memiliki aktivitas seksual sama sekali. Ini berarti risikonya berkurang hampir setengahnya. Ini adalah manfaat yang sebanding dengan melakukan olahraga aerobik beberapa kali seminggu, namun dengan keuntungan luar biasa karena jauh lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipertahankan sebagai kebiasaan. Jadi, apa artinya ini secara praktis bagi Anda? Melakukan masturbasi secara teratur sekitar 2 hingga 5 kali seminggu, tergantung pada energi dan keinginan pribadi Anda, lebih dari sekedar menjaga fungsi seksual. Anda sedang secara aktif melatih sistem kardiovaskular dengan cara yang lembut, alami, dan sangat bermanfaat. Anda menjaga arteri tetap fleksibel dan sehat, menjaga kemampuan jantung untuk memompa darah secara efisien, dan mengontrol tekanan darah tanpa obat tambahan. Bagi banyak pria di atas 60 tahun, manfaat kardiovaskular ini bisa menjadi motivasi yang lebih kuat daripada kesenangan seksual itu sendiri. Anda sedang merawat organ paling penting dalam tubuh, yaitu jantung, tanpa harus pergi ke pusat kebugaran, berlari di bawah terik matahari, atau mengangkat beban berat yang melelahkan. Anda melakukannya di ruang pribadi yang nyaman di rumah Anda sendiri, sambil mendapatkan kesenangan dan relaksasi. Tentu saja Anda harus menggunakan akal sehat. Jika Anda memiliki penyakit jantung serius, baru saja mengalami serangan jantung, atau diperintahkan oleh dokter untuk beristirahat total, Anda harus berkonsultasi sebelum meningkatkan aktivitas fisik, termasuk aktivitas seksual. Namun, bagi sebagian besar pria di atas 60 tahun, masturbasi adalah aktivitas kardiovaskular yang sepenuhnya aman dan memberikan manfaat luar biasa yang terbukti secara ilmiah melampaui aspek seksual. Jantung berdetak lebih baik, arteri tetap lebih bersih dan elastis,
tekanan darah terkontrol secara alami, dan risiko penyakit berat berkurang drastis. Untuk menyesuaikan konten saluran ini lebih baik dengan kebutuhan nyata Anda, saya ingin mengajukan satu pertanyaan penting. Saat ini, apa kekhawatiran terbesar dalam hidup Anda? Jika Anda lebih khawatir tentang menjaga kesehatan kardiovaskular dan tingkat energi, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Jika Anda lebih khawatir tentang kesehatan prostat dan fungsi seksual, silakan tulis angka 2. Jawaban Anda akan sangat membantu saya dalam membuat video yang lebih relevan dan berguna bagi pria lain yang berada dalam situasi yang sama dengan Anda. Baiklah, sekarang setelah Anda memahami dampak mendalam masturbasi terhadap jantung dan sistem peredaran darah, mari kita bahas dua hal yang sangat sederhana. Bahkan, hampir terlihat sepele, namun dapat Anda ubah hari ini juga untuk melipat gandakan semua manfaat yang telah disebutkan di atas. Ini adalah hal-hal praktis yang dapat segera dilakukan tanpa prosedur rumit atau biaya besar. Ada dua elemen dasar yang sering diabaikan oleh sebagian besar pria lanjut usia. Padahal keduanya membuat perbedaan besar dalam kualitas pengalaman seksual dan kesehatan reproduksi, yaitu minum cukup air di siang hari dan menggunakan pelumas yang tepat saat masturbasi. Mari kita mulai dengan hidrasi. Hal ini secara harfiah memengaruhi setiap fungsi tubuh kita, termasuk kemampuan seksual. Banyak pria di atas 60 tahun mengalami dehidrasi kronis tanpa mereka sadari. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia, rasa haus alami kita berkurang secara signifikan. Sangat normal untuk tidak merasa haus, meskipun Anda tidak minum cairan apapun selama 4, 5, atau bahkan 6 jam. Tubuh sangat membutuhkan air, tetapi pesan itu tidak tersampaikan dengan jelas ke kesadaran Anda. Dehidrasi yang terus-menerus ini, meskipun ringan, berdampak langsung pada kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang kuat. Mengapa demikian? Karena agar darah dapat mengalir secara efisien ke organ intim, suplai cairan yang cukup harus tersedia. Dalam kondisi dehidrasi, darah menjadi lebih kental dan lengket, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Ini berarti volume darah yang mengalir ke organ intim saat gairah menjadi lebih sedikit, yang mengakibatkan ereksi menjadi lebih lemah atau sulit untuk mendapatkan ereksi penuh. Selain itu, dehidrasi secara nyata mengurangi jumlah dan kualitas cairan ejakulasi. Jika Anda merasa volume ejakulasi Anda berkurang dari sebelumnya, atau kenikmatan saat ejakulasi berkurang, dehidrasi yang tidak pernah dibicarakan orang lain bisa jadi penyebab utamanya. Tubuh Anda tidak memiliki cukup cairan untuk memproduksi jumlah cairan ejakulasi yang optimal. Solusinya jelas, namun membutuhkan konsistensi. Anda harus minum 6-8 gelas air sehari, dan ini bukan sekedar anjuran biasa. Bagilah jumlah ini dari pagi hingga sore hari. Mulailah hari Anda dengan 1 atau 2 gelas air sebelum sarapan. Minumlah secara teratur pada pagi dan siang hari. Namun, ada satu saran penting di sini. Hindari minum terlalu banyak air tepat sebelum masturbasi atau tepat sebelum tidur. Ini bisa mengganggu alur, karena Anda harus terus-menerus pergi ke toilet yang akan merusak fokus dan konsentrasi Anda. Tanda jelas bahwa hidrasi Anda cukup adalah warna urin. Urin harus berwarna kuning muda, hampir transparan. Jika berwarna kuning tua atau memiliki bau yang sangat tajam, itu adalah tanda dehidrasi. Jika Anda ingin meningkatkan tingkat penyerapan air, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis segar atau sejumput garam laut berkualitas tinggi. Ini membantu tubuh menahan dan menggunakan air dengan lebih efisien, bukan sekedar membuangnya. Sekarang mari kita lanjut ke elemen penting kedua, yaitu pelumasan yang tepat. Setelah usia 60 tahun, kulit pada organ intim mengalami perubahan besar. Kulit kehilangan elastisitas alaminya dan menipis, sekaligus menjadi lebih sensitif. Terutama jika Anda sudah disunat, kepala penis bisa menjadi lebih kering dan rentan terhadap iritasi. Jika Anda melakukan masturbasi dalam kondisi kering tanpa pelumas, Anda bisa menyebabkan luka mikro pada kulit yang memicu rasa gatal atau infeksi. Bahkan, saluran kencing pun bisa teriritasi sehingga terasa tidak nyaman saat buang air kecil. Solusinya adalah menggunakan pelumas berkualitas tinggi dan menjadikannya bagian alami dari rutinitas Anda. Saya sangat merekomendasikan pelumas berbasis air, water-based yang netral, tanpa pewangi buatan atau alkohol. Ini mudah didapatkan di apotik, ekonomis, dan tahan lama. Saat mengoleskan pelumas, jangan terburu-buru, lakukanlah dengan tenang. Ambil sedikit di tangan, rasakan tekstur dan suhunya, lalu oleskan secukupnya pada organ intim dan sesuaikan jumlahnya sesuai preferensi pribadi.
Ada orang yang suka memakai banyak untuk sensasi yang sangat licin, dan ada yang lebih suka sedikit untuk merasakan gesekan yang terkendali. Bereksperimenlah sampai Anda menemukan apa yang paling cocok untuk Anda. Berikut adalah satu tips ahli yang sangat disyukuri oleh pasien-pasien saya. Sebelum mengoleskan pelumas, gosoklah telapak tangan Anda dengan lembut untuk menghangatkannya sedikit. Suhu yang hangat akan meningkatkan sensitivitas kulit secara nyata, meningkatkan sirkulasi darah lokal, dan berkontribusi pada ereksi yang lebih kuat. Ini adalah detail kecil, namun memberikan perbedaan besar pada keseluruhan pengalaman. Jika Anda lebih suka cara yang lebih alami, Anda juga bisa menggunakan minyak kelapa organik murni, VCO. Ini aman untuk kulit dan memiliki sifat antibakteri alami. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah minyak kelapa dapat merusak bahan kondom lateks, sehingga tidak cocok jika digunakan bersama kondom. Jika hanya digunakan untuk masturbasi sendiri, tidak ada masalah sama sekali. Dua perubahan ini, yaitu hidrasi yang cukup di siang hari dan penggunaan pelumas yang tepat saat masturbasi, dapat mengubah total pengalaman seksual Anda. Selain melipat gandakan kesenangan seketika, ini juga secara aktif melindungi kesehatan reproduksi dan mencegah masalah menyakitkan yang mungkin membutuhkan biaya pengobatan mahal nantinya. Ini adalah investasi waktu dan biaya minimal untuk kesejahteraan Anda dengan imbalan yang sangat besar. Nah, sekarang setelah kita membahas bagian-bagian dasar namun penting ini, mari kita bicarakan hal yang lebih mendalam dan inovatif. Mari kita pelajari cara mengubah masturbasi menjadi terapi medis pencegahan yang sesungguhnya untuk prostat dan otot dasar panggul Anda. Pada titik ini, masturbasi melampaui tindakan kesenangan pribadi sederhana dan menjadi praktik medis pencegahan yang nyata dan terbukti. Dua strategi medis spesifik yang akan kita terapkan adalah ejakulasi terapeutik untuk menjaga kesehatan prostat dan latihan dasar panggul yang dapat dilakukan selama stimulasi untuk memperkuat seluruh sistem. Mari kita bicara tentang prostat Anda terlebih dahulu. Prostat mungkin adalah organ yang paling dikhawatirkan oleh pria seusia Anda, dan itu ada alasan kuatnya. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran biji kemiri yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kencing. Fungsi utamanya adalah memproduksi bagian dari cairan semen yang memberi nutrisi dan mengangkut sperma. Hingga usia 50 tahun, kebanyakan pria bahkan tidak merasakan keberadaannya. Namun setelah itu, prostat cenderung membesar dan mudah meradang, yang bisa berkembang menjadi masalah serius. Inilah informasi yang akan mengubah segalanya. Penelitian medis ketat yang diterbitkan dalam jurnal internasional terkemuka telah membuktikan fakta yang sangat mempesona. Pria yang ejakulasi secara teratur memiliki risiko kanker prostat yang jauh lebih rendah, masalah peradangan kronis yang lebih sedikit, dan fungsi berkemih yang jauh lebih baik secara keseluruhan. Ini bukan perbedaan kecil. Secara medis, ini berarti pengurangan risiko sebesar 20% hingga 30%. Mengapa hal ini terjadi? Penjelasannya sangat logis setelah Anda memahaminya. Setiap kali Anda ejakulasi, Anda secara fisik sedang membersihkan saluran prostat. Anda mengeluarkan cairan lama, sel-sel mati, dan zat-zat yang berpotensi menyebabkan iritasi atau menjadi racun yang menumpuk secara alami seiring waktu. Ini seperti melakukan pembilasan rutin pada sistem yang jika didiamkan akan menjadi kotor dan tersumbat. Selain itu, ejakulasi yang sering meningkatkan sirkulasi darah ke prostat, meningkatkan suplai oksigen ke jaringan, dan membantu menjaga prostat dalam kondisi sehat dan fungsional. Jadi, berdasarkan bukti-bukti ini, apa rekomendasi profesional saya? Lakukanlah masturbasi sekitar 2 hingga 5 kali seminggu, tergantung pada energi pribadi, keinginan alami, dan kondisi kesehatan Anda secara umum. Beberapa pria merasa 2 kali sudah cukup, sementara yang lain lebih suka 4 atau 5 kali. Dengarkan tubuh Anda dan temukan ritme optimal Anda sendiri. Dan di sini, saya ingin Anda mengubah total pola pikir Anda tentang hal ini. Jangan melihat masturbasi sebagai kebiasaan buruk, kelemahan, atau dorongan biologis primitif yang harus ditekan. Ini adalah metode pengobatan medis yang valid, sah, dan sama pentingnya dengan meminum vitamin di pagi hari atau mengonsumsi obat tekanan darah. Setiap ejakulasi adalah tindakan pemeliharaan pencegahan yang disadari untuk melindungi salah satu organ terpenting yang menentukan kesehatan pria dan kualitas hidup Anda di masa depan. Jika Anda menambahkan teknik tambahan saat melakukan masturbasi, Anda dapat meningkatkan manfaat ini secara eksponensial. Ini adalah latihan otot dasar panggul yang juga dikenal sebagai latihan Kegel.
Banyak pria salah paham dan mengira latihan ini hanya untuk wanita setelah melahirkan. Padahal kenyataannya pria mendapatkan manfaat yang sama atau bahkan lebih besar. Otot dasar panggul menopang kandung kemih, prostat, dan rektum. Ketika otot-otot ini kuat dan elastis, kontrol ejakulasi meningkat secara drastis, mencegah inkontinensia urin, peser, yang sering muncul setelah usia 60 tahun, serta meningkatkan kekuatan dan kualitas ereksi. Bagaimana cara melatihnya? Lebih sederhana dari yang Anda duga. Otot utama yang harus Anda latih adalah otot pubococcygeus, PC. Untuk menemukan otot ini, bayangkan Anda sedang buang air kecil, lalu tiba-tiba harus menghentikan alirannya di tengah-tengah. Otot yang Anda kontraksikan saat itulah yang harus dilatih. Selama masturbasi, terutama saat Anda merasa mendekati puncak, kencangkan otot tersebut dengan kuat, tahan kontraksi selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan. Istirahat sejenak, dan ulangi. Awalnya mungkin terasa aneh atau tidak nyaman, tetapi seiring latihan, hal itu akan menjadi sangat alami dan hasilnya akan sangat mengesankan. Banyak pria melaporkan bahwa setelah memperkuat otot ini, mereka mengalami orgasme yang jauh lebih intens, tahan lama, dan disertai kontraksi yang kuat. Seolah-olah seluruh sistem saraf dan otot Anda terhubung dan terintegrasi dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan sensasi kesenangan yang mendalam. Saya merekomendasikan untuk memulainya dengan 10 kali pengulangan setiap kali Anda melakukan masturbasi. Seiring waktu, tingkatkan secara bertahap menjadi 20 atau 30 kali. Konsistensi adalah hal yang menciptakan hasil. Anda tidak perlu menjadi sempurna sejak awal, cukup mulai dan jaga kebiasaannya. Pikirkan apa yang Anda capai saat menggabungkan dua strategi ini. Anda sedang membersihkan prostat secara alami untuk menurunkan risiko berat. Anda sedang memperkuat otot yang menopang organ dalam dan mengatur fungsi berkemih serta seksual. Dan Anda sedang meningkatkan kemampuan untuk merasakan orgasme yang lebih intens dan memuaskan. Inilah definisi sempurna dari perawatan diri yang bijak dan efektif. Sejauh ini, jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat serta baru bagi Anda, saya ingin tahu. Silakan tulis "iya" di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda sedang fokus dan setuju dengan konten ini. Selain itu, mengetahui siapa saja orang-orang yang paling antusias di komunitas kesehatan pria yang kita bangun bersama ini memberikan kekuatan besar bagi saya. Kini kita sampai pada saran yang paling penting. Sebuah cerita yang bisa menjadi perubahan paling mendalam dan membebaskan dalam hidup Anda. Menariknya, ini tidak ada hubungannya dengan teknik fisik atau tubuh Anda. Ini tentang pikiran Anda, keyakinan Anda, dan pemrograman budaya berusia puluhan tahun yang mungkin Anda bawa tanpa disadari. Poin terakhir ini sepenuhnya psikologis, namun saya jamin ini sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada saran fisik yang telah kita bahas. Anda harus secara sadar dan tegas menangani rasa bersalah dan rasa malu yang mendalam yang dibawa oleh banyak pria dari generasi Anda terkait topik masturbasi. Izinkan saya berbicara terus terang. Sebagian besar pria yang saat ini berusia 60-an, 70-an, atau 80-an tumbuh di era dengan nilai-nilai yang sangat berbeda dari sekarang. Banyak dari Anda yang diajarkan sejak kecil bahwa masturbasi itu kotor, dosa, memalukan, atau kemerosotan moral. Terutama dalam budaya kita yang sangat menjunjung tinggi norma, kesopanan, dan seringkali menjaga kebungkaman yang kaku tentang topik seksual, persepsi ini berakar sangat dalam. Bahkan pria yang telah melakukan masturbasi selama puluhan tahun dan telah melakukannya ribuan kali sepanjang hidupnya, seringkali melakukannya dengan perasaan sembunyi-sembunyi dan terburu-buru, seolah-olah sedang melakukan perbuatan buruk yang harus segera diselesaikan sebelum ketahuan orang lain. Meskipun Anda sedang sendirian di rumah dan tidak ada orang yang menghakimi, di lubuk hati yang terdalam, suara rasa bersalah dan malu itu masih berbisik. Hal ini menciptakan siklus penghancuran diri yang merugikan. Jika pikiran Anda secara bersamaan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan ini salah," tubuh Anda tidak akan pernah bisa merespons dengan kesenangan yang penuh dan utuh. Itu seperti mencoba mengemudi dengan rem tangan yang masih terpasang. Secara teknis Anda akan maju, tetapi akan ada hambatan besar, menghabiskan energi yang tidak perlu, dan merusak sistem dalam prosesnya. Bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa rasa bersalah ini sama sekali tidak memiliki dasar medis, ilmiah, atau logis. Masturbasi adalah fungsi biologis yang sepenuhnya alami dan sehat. Ini sama normalnya dengan makan saat lapar atau tidur saat mengantuk.
Tidak ada yang secara intrinsik buruk, kotor, atau berdosa di dalamnya. Sebaliknya, seperti yang telah kita lihat dalam video ini, hal itu luar biasa bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Lalu, bagaimana cara aktif untuk melepaskan diri dari belenggu pikiran yang telah dibawa selama 50 atau 60 tahun ini? Saya akan memberitahu Anda sebuah alat psikologis yang sangat ampuh namun sederhana, yaitu afirmasi positif yang disadari. Sambil menyentuh dan merangsang tubuh Anda, ulangi kalimat-kalimat berikut dalam hati atau dengan suara rendah. Tubuhku layak merasakan kesenangan. Menjelajahi tubuhku adalah cara untuk mengenal dan menyembuhkan diriku sendiri. Aku adalah orang yang layak menikmati seksualitas pribadiku. Merawat kesenanganku adalah tindakan mencintai diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan apa yang aku lakukan. Aku menghormati tubuh dan kesehatanku. Afirmasi ini mungkin terasa sangat sederhana atau bahkan konyol pada awalnya. Anda mungkin merasa tidak nyaman, menolak, atau bahkan menertawakan diri sendiri saat mulai mengucapkannya. Itu sangat normal. Namun, ilmu saraf modern menunjukkan dengan jelas bahwa pengulangan yang disadari ini secara harfiah memprogram ulang sistem limbik, pusat emosi di otak di mana asosiasi otomatis dan respons terkondisi Anda berada. Seiring berjalannya waktu dan pengulangan yang konsisten, keyakinan baru ini akan mulai menggantikan pemrograman lama yang negatif. Dinding mental yang Anda bawa sejak usia 10 atau 12 tahun akan mulai mencair. Dan akhirnya, ketika Anda mengizinkan diri sendiri untuk mengalami kesenangan tanpa rasa bersalah, kualitas pengalaman seksual Anda akan berubah hampir seperti keajaiban. Anda tidak perlu merasa bersalah atau malu sedikit pun karena melakukan masturbasi. Sama sekali tidak. Anda adalah pria dewasa yang matang dan bertanggung jawab, yang secara sadar merawat kesehatannya dengan cara yang paling alami dan mudah diakses. Masturbasi yang disadari dan tanpa rasa bersalah bukanlah tindakan egois, bukan tanda kelemahan moral, dan bukan pengganti yang memalukan untuk hubungan seksual nyata dengan pasangan. Itu adalah tindakan cinta diri yang sejati. Rasa hormat yang mendalam terhadap tubuh Anda, dan tanggung jawab aktif terhadap kesejahteraan integral Anda. Setiap kali Anda mengizinkan kesenangan ini bagi diri sendiri tanpa beban rasa bersalah, Anda mengirimkan pesan yang sangat kuat ke setiap sel tubuh dan setiap sudut pikiran Anda. Aku masih hidup. Aku masih layak merasa nyaman. Aku masih berharga. Kesenanganku itu penting. Kesejahteraanku itu penting. Aku berharga. Banyak pasien yang telah saya tangani selama bertahun-tahun mengakui bahwa perubahan pola pikir ini, yaitu proses melepaskan diri dari rasa bersalah, jauh lebih revolusioner daripada teknik fisik apapun. Seorang pria berusia 72 tahun pernah berkata kepada saya dengan air mata yang tulus setelah menjalani beberapa sesi dengan afirmasi ini. Dokter, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan batin itu. Kedamaian mendalam dengan seksualitas diri sendiri, sejujurnya adalah hadiah terbesar dan paling langgeng yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri di usia ini. Nah, sekarang di tangan Anda sudah ada 5 strategi ampuh yang didukung oleh bukti medis. Izinkan saya merangkum poin-poin intinya dengan cepat dan memberikan dorongan terakhir agar Anda dapat mempraktikannya hari ini juga, bukan besok atau minggu depan. Mari kita tinjau kembali hal-hal mendasarnya. Masturbasi setelah usia 60 tahun bukanlah kebiasaan buruk yang harus dipendam. Juga bukan pengganti yang menyedihkan bagi seks nyata dengan pasangan. Ini adalah medis pencegahan yang terbukti, terapi kardiovaskular yang efektif, pembersihan prostat alami, penguatan otot, pengaturan hormon, dan perawatan kesehatan mental yang mendalam. Namun, semua ini hanya akan berfungsi sepenuhnya jika Anda memiliki kesadaran sejati, menghormati diri sendiri, dan mengikuti prinsip-prinsip dasar berikut. Lakukanlah secara perlahan dan tenang. Berikan waktu yang dibutuhkan dan layak didapatkan oleh tubuh Anda. Minumlah air yang cukup di siang hari agar darah mengalir dengan efisien. Selalu gunakan pelumas yang tepat untuk melindungi kulit yang sensitif. Perkuat otot dasar panggul dengan latihan Kegel yang disertakan dalam rutinitas Anda. Dan yang terpenting, berusahalah secara aktif untuk melepaskan diri dari rasa bersalah dan rasa malu yang bukan milik Anda dan tidak seharusnya menjadi milik Anda. Kini, saya ingin mengajukan pertanyaan pribadi kepada Anda. Dari 5 saran ini, mana yang terasa paling baru bagi Anda? Apakah menemukan hubungan mendalam dengan kesehatan kardiovaskular? Apakah memahami pentingnya hidrasi yang mungkin selama ini diabaikan? Apakah manfaat prostat yang terbukti secara ilmiah?
Apakah teknik latihan Kegel yang spesifik? Atau apakah pekerjaan psikologis mendalam untuk menangani rasa bersalah dan rasa malu? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya sangat suka mengetahui bagian mana yang paling beresonansi bagi setiap orang. Dan ini membantu saya menciptakan konten yang lebih relevan di masa depan. Dan inilah fakta yang harus Anda pahami secara mendalam. Seksualitas tidak mati hanya karena Anda bertambah tua. Sahabat sekalian, itu hanyalah mitos budaya yang buruk dan merugikan. Seksualitas hanya berubah bentuk, berevolusi, dan menjadi lebih matang. Jika Anda belajar mendengarkan tubuh dengan saksama dan mengizinkan diri untuk beradaptasi serta bereksperimen tanpa rasa malu, seksualitas bisa menjadi jauh lebih intens, bebas, memuaskan, dan bermakna dibandingkan saat Anda berusia 20-an atau 30-an. Saluran ini ada justru untuk memecahkan tabu-tabu berbahaya tersebut dan memberikan informasi medis yang jelas, jujur, dan praktis yang benar-benar Anda butuhkan namun jarang berani dibagikan oleh kebanyakan dokter secara terbuka. Di sini kita berbicara tentang kesehatan pria tanpa basa-basi, tanpa rasa malu, dan dengan rasa hormat yang mendalam terhadap Anda dan pengalaman hidup Anda. Dalam waktu dekat, saya akan membagikan video lengkap tentang cara memulihkan kekuatan ereksi yang lebih keras dan tahan lama melalui latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa peralatan khusus atau biaya. Serta video tentang bagaimana makanan tertentu yang bisa ditemukan di pasar manapun dapat meningkatkan libido dan vitalitas Anda secara alami. Ini adalah video-video yang akan menyempurnakan apa yang telah dipelajari hari ini, jadi jangan sampai terlewatkan. Jika informasi ini dirasa sangat bermanfaat bagi ayah, saudara, teman dekat, atau pria manapun di sekitar Anda yang bisa mendapatkan manfaat ini, mohon bagikan kepada mereka. Terkadang percakapan yang paling penting adalah yang paling sulit untuk dimulai. Namun video ini bisa menjadi jembatan yang mereka butuhkan. Jangan lupa tekan tombol suka pada video ini agar algoritma dapat mengekspos informasi penting ini kepada lebih banyak pria yang benar-benar membutuhkannya. Silakan berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima kabar terbaru tentang kesehatan pria yang kami rilis. Kesehatan Anda berharga, kesejahteraan Anda penting, dan kesenangan Anda layak diperjuangkan. Dan Anda sendiri adalah sosok yang berharga. Rawatlah diri Anda dengan baik dan perlakukan diri Anda dengan rasa hormat serta kasih sayang yang layak Anda dapatkan. Sebagai penutup, mari kita rangkum 5 pilar utama yang telah kita bahas. Ingatlah bahwa kesehatan Anda di usia 60 tahun ke atas bukan lagi soal mengikuti insting masa muda, melainkan tentang kebijaksanaan dalam memperlakukan tubuh. 5 strategi ini: memperlambat ritme, menjaga hidrasi, menggunakan pelumasan yang tepat, melatih otot dasar panggul, dan membuang rasa bersalah adalah kunci emas untuk menjaga vitalitas Anda tetap menyala. Sekarang saya ingin mendengar suara Anda. Dari semua yang kita diskusikan hari ini, manakah yang paling mengubah sudut pandang Anda? Apakah tentang kesehatan jantung yang tak terduga, ataukah tentang kebebasan psikologis dari rasa malu yang selama ini terpendam? Silakan tuliskan angka atau pendapat Anda di kolom komentar. Setiap cerita yang Anda bagikan adalah percikan semangat bagi pria lain di komunitas ini untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Sahabat sekalian, jangan pernah percaya pada mitos bahwa gairah hidup akan padam seiring bertambahnya usia. Seksualitas pria tidak mati. Ia hanya berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih bermakna. Anda sedang berada di usia emas, di mana pengalaman bertemu dengan kesadaran. Jadikanlah setiap momen perawatan diri ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap kehidupan yang telah Anda jalani. Dalam waktu dekat, saya akan membagikan rahasia medis tentang makanan dari dapur kita yang dapat meningkatkan kejantanan secara alami, serta teknik latihan fisik sederhana di rumah untuk memperkuat ereksi tanpa bantuan obat-obatan. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan panduan penting tersebut. Jika Anda merasa video ini telah memberi Anda harapan dan pengetahuan baru, berikan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan bagikan video ini kepada sahabat karib atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Kadang, satu informasi yang tepat bisa menyelamatkan kesehatan seseorang. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir. Ingatlah, Anda berharga. Kesehatan Anda adalah investasi terbaik dan Anda layak mendapatkan kebahagiaan di setiap detak jantung Anda. Jaga diri Anda baik-baik, tetaplah percaya diri, dan sampai jumpa di video edukasi kesehatan pria berikutnya. Salam sehat dan vitalitas.